Hai, jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Baiklah anak-anak, organisasi regional dan global. Organisasi ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli, yaitu merupakan suatu pola hubungan antar orang per orang, antar perserikatan, bahkan antar negara. Dalam organisasi tersebut pasti terjadi hubungan kerjasama di semua aspek kehidupan. Hubungan kerjasama itu terbagi menjadi 3 bagian: hubungan bilateral, regional, dan multilateral atau global. Pada kegiatan pembelajaran kali ini ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah organisasi regional, politik dan militer, serta ekonomi, dan organisasi global. Kata kunci yang kedua adalah bagaimana pengaruh organisasi regional dan global itu terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan membahas kata kunci yang pertama, yaitu organisasi regional, politik, dan militer. Organisasi regional yang pertama adalah NATO, Pakta Warsawa, SEATO, ANZUS, dan CENTO. NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau sebuah organisasi yang berbasis pada kepentingan militer, dibentuk di Washington DC 4 April 1949 oleh Amerika dan kawan-kawan. Hingga sekarang anggotanya lebih dari 30 negara. Sekarang kalian simak ya, anggota NATO ada berapa? Organisasi yang kedua dikenal dengan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini adalah organisasi aliansi militer yang anggotanya diprakarsai oleh Uni Soviet yang dikenal dengan Blok Timur, di mana organisasi ini adalah dibentuk karena sebagai penyeimbang dari organisasi NATO yang telah dibentuk oleh negara-negara barat. Berbeda dari blok NATO, Pakta Warsawa ini terdiri dari 8 negara. Tujuan pembentukan Pakta Warsawa itu ada 3, ya: mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan militer, saling membantu di antara negara anggota. Dengan adanya persaingan 2 organisasi ini saja, maka keadaannya semakin mencekam, karena selanjutnya dalam sejarah dikenal dengan Perang Dingin. Hal ini terjadi dari tahun 1945 sampai 1991. Selama terjadinya Perang Dingin, maka dunia terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut: dari perlombaan senjata, sistem aliansi, kegiatan spionase, perlombaan teknologi ruang angkasa, bahkan menyebar sampai ke negara-negara berkembang, hingga menyebabkan persaingan di antara negara-negara berkembang tersebut. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya tekan tombolnya. Berikutnya, SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. SEATO anggotanya terdiri dari 8 negara.
yaitu Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Prancis, Inggris, Amerika. Ditambah negara-negara yang mendukung SEATO, yaitu Vietnam Selatan dan Laos. Masih tetap semangat ya. Sekarang kita akan membahas organisasi yang berikutnya adalah ANZUS, Australia, New Zealand, dan United States atau Amerika. ANZUS yang didirikan oleh 3 negara tadi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, solidaritas antar negara, mencegah berkembangnya komunisme di kawasan Pasifik, menjalin kerjasama militer, melakukan koordinasi, dan menghargai urusan internal negara anggota. Organisasi yang kelima adalah CENTO atau Central East Near Treaty Organization, yang kebanyakan terdiri dari anggota negara-negara di Timur Tengah. CENTO sendiri dibentuk pada saat situasi perang dingin, sehingga memiliki beberapa tujuan. Pada intinya untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. Lalu kondisi organisasi politik dan militer sekarang ini pasca perang dingin bagaimana ya? Kondisi global pasca perang dingin dapat diketahui sebagai berikut. Organisasi militer bubar, dominasi blok barat, organisasi ekonomi lebih berkembang, munculnya kekuatan militer baru sekarang ini. Coba kalian simak, hingga tahun 2021 ini 5 negara terbesar dengan kekuatan militernya. Indonesia nomor berapa ya? Akhir-akhir ini kita sering melihat 2 negara ini bersaing dalam militer maupun ekonomi. Lalu bagaimana ya dengan Indonesia? Apa pengaruhnya dan apa yang dilakukan Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang?